Di malam yang tenang, suara gemuruh motor menembus sepi, membawa Joko, seorang driver ojek online, menelusuri jalanan lengang Bantul. Hanya beberapa menit dari tujuan, ketenangan itu berubah menjadi ancaman yang tak terduga. Di ujung tikungan gelap, bayangan samar muncul. Dan dari kegelapan itu, kekerasan jalanan atau yang biasa dikenal dengan kelitih menghantam hidupnya dengan brutal. Joko adalah sosok pekerja keras. Sehari-hari, dia mencari nafkah sebagai driver ojek online untuk menghidupi istri dan anaknya. Meski pekerjaan itu menuntutnya berada di jalan hingga larut malam, dia tidak pernah mengeluh. Baginya, pekerjaan ini adalah harapan dan janji masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Malam itu, seperti biasa, Joko mengambil pesanan terakhirnya, pesanan sederhana yang memintanya mengantar penumpang ke sebuah desa terpencil di Bantul. Perjalanan berjalan mulus, tetapi ada sesuatu yang tak biasa di udara. Keheningan jalan yang biasanya damai malam itu terasa mencekam. Saat Joko mendekati tikungan yang gelap, udara terasa semakin berat. Lampu motornya menyoroti aspal basah, dan bayangan kelam muncul di depannya. Sekelompok anak muda dengan motor berhenti di tengah jalan. Joko merasa perutnya bergejolak, naluri bertahan hidup mulai mengambil alih, namun tubuhnya tegang. Ia mencoba berbelok cepat, tetapi suara bising knalpot dan tawa liar sudah terdengar, mereka mengepungnya dari berbagai sisi. Joko mencengkeram setang motornya lebih kuat, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka mendekat, mata mereka memancarkan kekejaman tanpa ampun. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, mengayunkan celurit besar dengan gerakan tajam. Tanpa sempat berpikir panjang, Joko mencoba menghindar, tetapi terlalu lambat. Tebasan celurit itu menghantam bahunya dengan brutal, menancap hingga Joko terhuyung ke samping. Rasa sakit yang amat sangat menyengat bahunya. Napasnya tersengal, pandangan mulai berputar, tapi ia tahu ia tak bisa berhenti di sini. Di tengah kepanikan, Joko memacu motornya, melawan insting tubuh yang ingin menyerah. Meski luka terbuka di bahunya membuatnya hampir tak mampu menahan setir, keinginan untuk hidup lebih kuat. Ia merasakan darah mengalir, matanya berair, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Namun, para pelaku kelitih itu tak menyerah. Mereka mengejar Joko dengan tawa yang menggelegar, seperti predator yang mendapati mangsanya terluka. Di belakang, salah satu dari mereka mengayunkan senjatanya lagi, berusaha menjatuhkan Joko dari motor. Joko melihat dari sudut matanya, dan kali ini ia berhasil memutar motornya ke samping, meski tubuhnya mulai lemas. Detik itu terasa seolah-olah dunia memperlambat pergerakannya, tapi Joko tak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, dia menyalip mereka, memacu motor sekuat tenaga, meskipun rasa sakit semakin menggila. Ia tak peduli dengan luka, tak peduli dengan darah yang menodai bajunya, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah bertahan hidup. Bayang-bayang keluarga dan wajah anaknya mendorongnya terus melaju. Nafasnya sesak, pandangannya mulai kabur, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertahan, setidaknya sampai ada seseorang yang bisa menolongnya. Akhirnya, setelah apa yang terjadi, terasa seperti keajaiban, Joko melihat lampu rumah warga di kejauhan. Tangannya bergetar saat menambah kecepatan, sementara para pelaku di belakangnya mulai tertinggal. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan dorongan terakhir dari adrenalinnya, Joko melesat menuju rumah itu, berharap bisa bertahan cukup lama sebelum semuanya benar-benar berakhir. Joko menabrak gerbang rumah itu, jatuh bersimbah darah. Dengan sisa tenaga, dia mengetuk pintu, hingga seseorang keluar, terkejut melihat tubuhnya yang dipenuhi luka dan celurit yang masih menancap di bahu. "Mas, tolong bantu aku," katanya dengan suara serak, sebelum pandangannya menggelap. Akhirnya pemilik rumah keluar disusul warga sekitar yang ikut keluar karena mendengar benturan motor Joko yang menabrak pagar rumah itu. Mereka segera membawa Joko ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Malam itu, Joko selamat, namun luka di tubuhnya bukanlah luka biasa. Bukan hanya fisiknya yang hancur, tetapi juga jiwanya. Perjalanan hidupnya berubah. Setiap kali dia menatap bekas luka di bahunya, dia teringat akan kekejaman yang tidak seharusnya terjadi di jalanan yang seharusnya aman. Namun, di balik trauma itu, dia menemukan kekuatan untuk terus hidup, demi keluarganya. Cerita ini tidak hanya tentang Joko. Ini tentang keberanian dan daya juang, tentang cinta yang mengalahkan rasa takut, dan tentang kenyataan bahwa keamanan di jalanan masih menjadi mimpi bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton ini, like bila menyukai video ini, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.